Alhamdulillah. Sama-sama, gimana? Apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Hari Minggu masih aja ya. Iya, Terbelut kita dengan rutinitas. tiap hari diuber-uber tugas, Bu, sampai begadang-begadang. Yang penting sehat, lancar. Amin, amin. Amin, amin, Jadi amin. angkat derajat pasti aja harus ada Ya. tantangan. Ya, di mana apa yang bisa Ya, kita masih nunggu satu orang ini. Gimana, Bu Hasti dan teman-teman? Kita tunggu Tadi ya, sudah, Bu, tadi biar katanya sih ya, OTW katanya nggak apa-apa Betul. ditinggal juga boleh lah, nanti kan Ya juga deh. ada. Bu Retri bisa dikenalkan dulu nih sebelum Ya, mulai ini. sebentar Bu. Saya izin record ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu mahasiswa dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka bidang studi matematika angkatan 2. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkah limpah atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual untuk berbagi ilmu dengan ibu dosen kita. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang untuk narasumber kita, Ibu Dr. Daningsi Kurniasari MPD, yang sudah meluangkan waktunya di sela jadwalnya yang padat. Punten Ibu, sebelumnya saya izin untuk membacakan profil Ibu dulu ya Bu. Ya, ini ya. Saya intip dari Google nih Bu. Karena sebelumnya saya tahunya Bu Nia itu adalah pengawas pembina SMP kami. Tapi setelah dapat info gitu ternyata Bu Nia ini juga dosen di Universitas Juanda Bogor. Bener ya Bu ya? Betul. Alhamdulillah. Allah, luar biasa Ibu. Ya kalau ada yang Minggu ya beginilah. yang salah mohon dikoreksi ya. Ibu Dr. Daningsi Kurniasari MPD yang biasa kita panggil Ibu Nia. Beliau saat ini bertugas di Disdik Kota Depok menjabat sebagai pengawas pembina. Beliau juga dosen FKIP Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan, Filsafat Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Manajemen Kelas, dan itu semua alhamdulillah relevan sekali dengan pertanyaan-pertanyaan dari kita yang akan kita ajukan hari ini. Baik, diskusi ini dilatar belakangi oleh tugas kuliah kita, pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk mewawancarai dengan pakar dari bidang pendidikan. Semoga Ibu berkenan untuk share ilmunya kepada kami. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu masing-masing ya Bu. Tak kenal maka tak sayang. Kita mulai dari siapa yang ingin mengenalkan diri? Bapak Willy? Boleh mengenalkan diri Pak Willy? Oh iya siap. Mohon izin Ibu Daningsi ya. Tadi dipanggilnya siapa Bu? Ibu Nia. Bu Nia ya. Daningsi dipanggil Bu Nia. Oh kayaknya nyambung kayaknya Bu. Punten Bu ya. Mungkin dari Kurniasari. Oh iya Kurnia. Bu Nia ya. Di situ ada itu. Mohon izin memperkenalkan diri Bu. Saya kebetulan di sini paling jantan sendiri nih. Lupa pakai kerudung Bu ya. Beda dengan yang lain. Yang lainnya kerudungan. Saya Willy Dani Rahman Bu. Mengajar di SMK Karya Guna 1 Bekasi Bu. Kelas 11 gitu Bu. Sama mengajar udah lebih dari 10 tahun lah gitu Bu. Mungkin itu aja Bu perkenalannya Bu. Mangga dilanjut atau non. Selanjutnya Bu Hasti, Wuri. Ya, terima kasih Bu Satri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Daningsi. Perkenalkan nama saya Hasti Wuri Wanadiatama. Biasa dipanggil dengan Ibu Wuri. Saya mengajar di SMP Negeri 6 Kota Bekasi, mengajar kelas 9 Ibu. Pengalaman mengajar kurang lebih hampir 19 tahun. Dari 2004. Terima kasih Ibu. Ibu, sami-sami. Selanjutnya bisa Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Desi Puspa Andani. Mungkin saya paling jauh, Bu, di antara ibu-ibu bapak di sini. Eh, saya mengajar di SMA Negeri 1 Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Saya mengajar kelas 11 dan 12. Mungkin itu saja. Pelajaran apa itu? Matematika. Kenapa, Bu? Matematika. Matematika. Iya. Mm-mm. Baik. Selanjutnya Bu Siti Jubaidah. Baik, terima kasih Ibu Satri. Mohon izin Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaidah. Ibu saya memanggil saya Beda. Kakak-kakak saya juga manggilnya Beda, tapi anak murid saya manggilnya Jubed. Ya, mungkin disingkat atau mungkin biar akrab aja kata anak-anak begitu. Izin Ibu, saya saat ini mengajar di SMP Negeri 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang. Dan saya asli orang Tangerang, daerah Cikupa. Terima kasih Ibu, sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibu Narulita, boleh memperkenalkan diri? Baik, Ibu Satri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Narulita. Saya dari SMP Negeri 3 Lewiliang, Kabupaten Bogor. Saya mengajar kelas 8, Ibu. Untuk lama mengajar 18 tahun, beda setahun sama Bu Wuri ya. Yang pada Mohon lama Ibu. ya. Masya Allah. Salam kenal Ibu. Sami-sami. Lebih depan. Ya. Selanjutnya Ibu Rosita. Ibu masih di mute Bu Siti Rosita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal Ibu. Saya Bu Siti Rosita. Saya biasa dipanggil Bu Ros. Tapi kalau anak-anak biasa banyak juga Kak Ros kadang-kadang ya Bu ya. Saya, iya betul. Saya ngajar di SMK Karya Gunajaya, Kabupaten Bekasi. Kelas 10 sama kelas 12. Kelas 11. Ngajar saya kebetulan saya diberi tugas yang lain ya Bu ya, ngajarnya fisika kimia. Selain matematika, fisika kimia juga. Mungkin itu Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin memperkenalkan diri Bu. Nama saya Satri Pamuji. Saya bekerja di SMP, mengajar maksudnya Bu, di SMP PGRI 1 Depok. Sudah kurang lebih 13 tahun mengajar kelas 7. Terima kasih. Ibu Nia mau mengenalkan diri atau? Boleh. Boleh, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dihadirkan di lingkungan guru-guru yang hebat ya. Ini guru-guru yang pengalamannya udah ada yang 19 tahun. Aduh, ini mah udah mau menyusul saya ini 19 tahun. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Satri, semenjak tahun 1988 saya diangkat menjadi PNS di SMP Negeri 1 Depok. Tahun 2009 saya ikut seleksi ke pengawas, alhamdulillah. Dan terakhir sampai sekarang ini menjelang pensiun saya masih jadi pengawas. Cuma ada ruang waktu saya manfaatkan untuk menjadi dosen juga di Universitas Juanda yang insya Allah mudah-mudahan kedepannya juga bukan hanya di PGSD tapi kami sedang merintis S2 untuk jurusan administrasi pendidikan. Jadi nanti barangkali ada yang mau melanjutkan boleh sekalian dengan rintisan saya di Universitas Juanda S2. Mungkin itu saja perkenalan saya. Oh ya, kebetulan saya ini ngajarnya latar belakangnya dulu itu bahasa daerah. Jadi kadang-kadang ini masih dari ucapan itu bahasa Sundanya sangat kental. Tadi ada yang dari Lewiliang, Gunung Lita ya.
dari William, Betul, pasti Ibu. orang-orang Betul. Sunda. Iya, Iya, berarti iya, Ibu Ibu. SP Ibu ya. Kenapa? Iya, berarti Ibu SP SP Apa tuh? Sunda pisan gitu, Bu. itu apa? Apa Pak? Pak Wil? Iya, Sunda pisan. Sunda Sunda asli, Bu. banget, Pak. Mari. Sunda banget. Leres, Bapak Sunda pisan. Mari kamari neme jantan juri bahasa Sunda. Siap, siap, siap. Kejurian di itu tuh, mari ada lomba kawi se-Jabodetabek gitu. Jadi Ibu juga terlibat di situ. Neng, internetnya kayaknya kurang bagus ya, Neng ya? Ada kadang-kadang menghilang. Kami baik Ini sih ada ngeliat Ibu. jauh dari ruangan, kebetulan bapaknya juga sama, sedang ngajar juga. Jadi harus agak jauh dari internet Bapak. Iya. Ruangannya. Ya. Maka kita lanjutkan, Neng. Oke. Ya, Desatri. Baik, kita buka sesi pertanyaan ya. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Desi. Dipersilakan Ibu Desi. Ya, terima kasih Bu Satri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Denaros, Ibu Abi. Silakan, Bu Desi. Ini tentang motivasi belajar siswa ya Ibu. Kadang-kadang di satu kelas itu rata-rata lah ada anak-anak yang motivasinya rendah itu. Menurut Ibu, faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa? Itu saja Ibu. Hatur nuhun Bu Desi. Mohon Ibu. Terima kasih banyak, kebetulan kemarin Ibu juga sudah membahas masalah motivasi ini ke anak-anak ya, itu mahasiswa yang kebetulan terkait dengan teori belajar ya. Kebetulan di situ juga sedikit mengulas tentang motivasi belajar. Motivasi belajar itu bisa dipengaruhi ya oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Ya, faktor internal. Faktor internal itu adanya dari dalam diri sendiri, ya. Umpamanya keinginan atau minat anak itu sendiri kurang karena tidak sesuai dengan minat anak. Contohnya gini, anak itu sebetulnya tidak mau ini ke jurusan PGSD umpamanya kalau mahasiswa itu jurusannya, tapi orang tuanya menginginkan anaknya menjadi guru. Nah, itu kan menjadikan faktor internnya dari dalam diri sendirinya itu tidak mendukung, sehingga motivasi belajarnya berkurang. Rendah. Mungkin juga faktor motivasi ya rendah. Mungkin juga faktor intern itu karena ada tekanan psikologi. Kondisi di rumahnya yang kurang kondusif, ya, sehingga menuntut umpamanya dia untuk lelah bekerja, sehingga ini dari diri sendiri aja secara mental itu tidak siap untuk mengikuti pelajaran. Jadi dari dalam dirinya sendiri itu karena faktor psikologi yang belum siap untuk mengikuti pelajaran karena kondisinya yang tidak mendukung, akhirnya secara psikologi, secara mental dia kurang siap untuk menjadi belajar. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu banyak sekali ya yang mempengaruhi faktor eksternal. Faktor eksternal termasuk kita, gurunya sendiri itu mempengaruhi. Jangan-jangan kita selaku gurunya ini tidak bisa mengajar di dalam kelas, metodologinya, pemainnya monoton, ceramah melulu, atau ini yang sering ya, Masya Allah, sering sekali itu anak itu karena kesibukan kita nih, Bu Desi sibuk, akhirnya anak-anak buka LKS. Wow, itu kan menjadi faktor eksternal yang membuat motivasi belajar anak gurunya sendiri. Kemudian lingkungan sarana prasarana tidak memadai. Wah, Bu,
Di Depok itu ada satu kelas sampai 58 orang. Itu ya luar biasa, 58 orang itu di SMP negeri. Padahal SPM-nya sendiri itu adalah 20, kalau untuk SMP itu, Ibu SMP ya Bu ya? 30, SMA, Bu. SMA itu 36 kalau salah, nggak salah ya 36 SPM-nya. Kalau 36, SD 28, SMP 32, SMA itu 36. Tapi 36. disebutkan dengan ruangan kelasnya tentunya juga. Nah, jadi ini lingkungan suasana belajar sekitarnya itu tidak memadai. Tadi gurunya sendiri, kemudian lingkungan sarana prasarana gitu ya. Nah, yang paling ini mempengaruhi ini lingkungan sekitarnya itu, pertemanannya, ya, lingkungan belajar secara sosial anaknya itu tidak mendukung karena umpamanya anak itu dibully. Nah, sekarang ini ya lagi disorotkan 3 isu yang sangat disorot tentang pembelajaran. Di antaranya yaitu bullying, kemudian perilaku kekerasan seksual dan intoleransi. Itu yang mempengaruhi pada motivasi belajar. Ya, jadi lingkungan sendiri tidak kondusif. Itu merupakan pengaruh eksternal yang bisa mengurangi motivasi belajar. Nah, saya garis bawahi ya Bapak Ibu ini, kita guru, saya juga guru. Jadi mungkin saja yang paling besar itu justru yang membuat motivasi belajar anak lemah itu karena gurunya sendiri tidak bisa menciptakan situasi atau lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Nuhun Bu Desi, banyak referensi tentang meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Kita sekarang berteman dengan Google itu mudah sekali. Tapi itu pengalaman yang sering dialami oleh kita sebagai guru. Seperti itu Bu Desi, Ya. mudah-mudahan tidak Masya berat. Allah, Ibu. Iya. Mungkin solusinya itu dari diri sendiri ya, Bu ya, dari gurunya Betul, dari itu guru, Masya jangan Allah. monoton gitu ya, Bu ya. Ah, Harus merangkul anak juga gitu ya, Bu, betul, pendekatannya gitu ya. laras-laras pisan. Kita harus jeli menghadapi Atur nuhun, anak Ibu. Ya Allah, Masya Allah. Sami-sami, Bu Desi. Harus jeli ya kita. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana Baik, Bu Desi? Mangga. Nah, bagaimana Bu Desi dengan jawaban Ibu Sangat dosen? puas sekali, Masya Allah, Bu Satri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu dengan pakar yang benar-benar pakar. Masya Allah, iya. Alhamdulillah banget. Saya terima kasih banyak loh di telepon Ibu tadi malam gitu. Ini kapan gitu? Kayak ada telepon dari artis ibu kota Bu gitu. Seneng banget kayak Luar biasa ya Bu Satri ya. perjuangan banget gitu nyari pakar Kita kita. sama-sama guru, makanya Oh, jadi kembali kita dosen itu karena ingin kemarin jadi kita guru sempat pusing kembali. tuh siapa ya pakar gitu. Circle kita kan ya itu aja gitu. Aduh aku juga. Alhamdulillah ada jalan. Baik Bu Desi ya, cukup. Terima kasih. Selanjutnya Pak Willy bisa Iya. ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bu Satri atas kesempatannya. Bu Nia, barusan saya benar-benar terharu dan hampir saya mau nangis gitu Ibu. Dengar Ibu penjelasan tuh ya. Jadi kalau ya emang benar, jadi kita kalau ngedidik itu emang dari hati Bu, bukan karena tuntutan profesi gitu. Kalau dari hati itu insya Allah Masya Allah. kesulitan apapun ya. Saya jadi malu ini sampai nangis sih. Iya, memang tugas kita indung sebagai Iya. ibu, sebagai Iya, betul. bapak. Iya Ibu, betul. Mungkin kalau yang disebut Tumben tadi, nih Pak Willy. Jangan Iya, biasanya mau garang nih Pak Willy. iya, Iya, kumisnya beneran Bu, kumisnya ada saya serem Bu ya. Pak Willy itu saya punya dengar cerita baru Bu. penjelasan dari Ibu tuh ya Allah benar sih, jadi Pak nyentuh Willy banget jadi Bu, iya. kena banget Bu, benar asli. Jadi saya ingat dosa sendiri lah gitu bahasanya ya. Ya Allah Ibu Ya luar Allah. biasa Bu. Lanjut aja Bu, saya nggak kuat. Punten ah. Aduh, Pak Willy Iya, mah. nggak apa-apa. Pak Willy ini Bu dulu pernah cerita dia kenapa jadi guru matematika karena dia punya pengalaman dengan guru matematikanya yang tidak menyenangkan gitu. Gitu ya Pak Iya Willy ya? betul. Iya, Kemarin iya cerita. betul sekali itu. Boleh Di SMA diceritakan tuh. Pak Willy? Ya jadi waktu SMA itu negeri ya, emang tahun 91 92 mah kan nggak ada sekolah lain, sekolah negeri ya, sekolah swasta kan belum ada Bu ya.
Jadi kalau di Cikarang, Bekasi, dan Kerawang itu hanya satu-satu. Dan posisi saya rumah di Cibarusa, sekitar 27 kilo dari Cikarang ke Seperti Cibarusa. Cianjur ya Pak ya? Nggak sampai Cianjur, Bu, perbatasan dengan Bogor, Jonggol, Mohon dengan Pak Endang kemarin tuh. kantor Saya waktu masih. akreditasi ke sana Cibarusa. Oh, pernah ke Cibarusa, Bu? SMP, Bu? Kantor SMP Negeri Cibarusa. Itu sekolah saya, Bu, SMP. Sebelah Aduh, puskesmas. jangan-jangan Bapak pernah kenal dengan saya. Tahun berapa, Bu, SMP? Saya 88 sih, Bu. Iya Cibarusa waktu itu, Masya Allah itu. Kok ini Sebelahnya Bogor kan puskes, pedih-pedih ya. tuh. Trilonia nih jadinya. Ampul-ampulan, Bu, ke Cibarusa mah. Mohon tapi pedih pisan. Mohon. Ya, jadi kembali ke cerita saya tadi sedikit, jadi curhat ini Mana saya. Pak Willy? Jadi waktu kelas 3, saya itu dulu kan kelas 3 ya, kalau sekarang kelas 12. Ulangan matematik, Bu. Sama gurunya almarhum Pak Maman. Ya, kondisi guru zaman dulu paham lah kayak apa bentuknya gitu ya. Udah gitu saya kebetulan lupa banget gitu kalau hari itu ulangan matematik. Pak Maman itu jarang bicara dengan murid karena dia fokus di pelajaran, jadi ayo we ngekei gitu tak karena papan tulisnya gitu aja gitu Bu ya. Jadi saya bengong aja gitu. Saya ngerti enggak udah kelas 3 ngapain belajar matematik gitu ya. Dan kebetulan saya nyontek, Bu. Asli, saya nekat nyontek itu karena udah mentok, Bu. Dilalah ketahuan pisan. Padahal itu contekan belum saya buka. Habis, Bu, saya ya begitulah pokoknya. Dunia kekerasan dulu kan aktif ya. Jadi dalam hati saya sempat saya bicara. Insya Allah saya kalau jadi guru, saya nggak bakal kayak dia. Pokoknya saya gimana bisa menciptakan suasana itu lumer lah. Jadi enak gitu. Ke murid juga jadi insya Allah bisa nerima. Minimal dia ingat saya atau ingat lawakan saya lah bahasanya gitu Bu ya. Reina gitu lah. Nggak apa-apa gitu. Menjadikan belajar itu tidak depresi lah kalau bahasa sekarang gitu. Gitu Bu, mungkin yang diceritakan Bu Satri itu tadi, begitu Ibu ngomong kayak tadi, aduh ya Allah. Kena banget tuh Bu, walaupun udah 20 Saya 30 pernah tahun Pak. yang lalu. Betul. Saya pernah memberikan materi pendidikan karakter Pak. Yang mengikuti adalah kepala-kepala sekolah se Jawa Barat pada waktu itu. Sebelum memulai memberikan pendidikan karakter, saya bertanya kepada Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pernah nggak mempunyai pengalaman yang barusan Bapak disampaikan, pengalaman yang membuat kita mungkin ya tersakiti, terluka, dipermalukan dan sebagainya. Tiba-tiba Pak Willy ada yang menangis Pak, ada yang menangis itu. Padahal usianya udah itu ternyata kejadiannya 32 tahun yang lalu. Iya. Membekasnya. Side efeknya Bu. Dan itu bisa merubah hidup seseorang. Jangan sampai terluka. Iya betul. Masya Allah, permalukan mudah-mudahan almarhum Pak Maman diampuni ya Pak ya, diterima. Iya, kalau saya masih nggak berpermasalahan itu. Justru kan kita akan merubah itu, artinya jadi stigma guru itu kita. Kan buat kita pembelajaran. Iya, supaya generasi yang berikutnya itu nggak ketemu kayak gitulah, kayak gitu. Jadi motivasi buat diri sendiri sudah. Iya, minimal itu betul. Guru buat kita jadi belajar bahwa jadi guru itu seperti Pak Willy, apa yang mau ditanyakan Pak Willy? Ya, punten Ibu. Tadi masalah diskusi ini. hari ini. Untuk permasalahannya adalah kalau siswa itu yang menyebabkan mereka tuh kurang aktif gitu. Apalagi dalam pelajaran matematik Bu ya. Itu kan kalau udah dengar matematik wah udah horor gitu bahasanya. Udah creepy bahasa sekarang mah gitu. Nah, dalam pembelajaran matematik apa yang menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran? Punten. Enggak. Ini sepertinya hampir beririsan ya dengan pertanyaan Bu Desi ya, Bu Desi ya. Kalau Bu Desi mah kurang motivasi, kalau Pak Willy itu kurang aktif. Pak Willy, pelajaran matematika, IPA itu memang kurang diminati anak-anak, ya Pak ya? Iya, udah dari zaman saya juga gitu. Ya, dari zaman dulu matematika teh, makanya apalagi kalau dibarengi dengan mimik muka yang serem Pak, dengan sering istilahnya sering memberikan sanksi yang negatif ya, yang negatif. Sanksi itu ada yang positif, ada yang negatif. Apalagi memberikan sanksi yang negatif. Aduh, hindari Bapak itu guru matematika itu.
Saya sangat setuju kepada Pak Willy tadi. Untuk saya mah yang penting saya menjadi guru itu dengan hati, kemudian saya sering guyon itu Pak, sering guyon, guru matematika itu perlu sekali sering Iya. guyon. Iya, iya. Betul, Bu, betul. Karena anak itu semuanya bintang ya Pak ya, pada umumnya bintang. Mungkin saja dia itu di matematika tidak pinter, tapi di bidang lain dia mungkin lebih menonjol. Jangan jauh-jauh lah, teman kita aja. Yang ini ngajinya luar biasa, yang ini giliran nyanyi teman ini pinter, yang ini IPA-nya pinter, yang ini bisa olahraganya Iya, iya. menonjol dan sebagainya. Tapi yang ini nggak punya kemampuan apa-apa. Ternyata bersosialnya, waduh, dia tidak punya kejelekan dengan siapapun. Nah, memandang anak itu seperti itu, Pak. Jadi semuanya itu Iya, adalah siap, siap. Siap, Ibu. semuanya bintang. Jangan sampai anak yang tidak bisa disestempel, istilahnya disestempel bodoh itu yang Iya. apa ya? Iya, iya, betul. Pak, Siap, Ibu. ada beberapa cara ya untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran matematika. Yang pertama adalah jangan terlalu formal ya atau monoton. Jadi metode yang digunakan itu adalah sama seperti tadi. Jangan di kelas melulu. Ini suka di kelas aja, senang guru di kelas. Apalagi matematika satu tema aja pokoknya bisa diberi soal 20 soal yang bisa menghabiskan 2 mata pelajaran matematika. Atuh Bapak, itu lebih banyak nyontek. Berapa meter itu seperti itu kan itu bisa dihitung. Kemudian Pak, jangan ini ya Pak ya harus menggunakan pembelajaran kontekstual. Artinya kontekstual itu memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitarnya. Mengukur umpamanya luas, ngapain harus di kertas petak umpamanya. Boleh itu juga di kertas petak, tapi akan lebih anak lebih praktis seandainya mengukurnya umpamanya ada meja ya diukur bareng-bareng anak-anak itu. Yuk kita luas bertiga umpamanya atau berempat. Nih ada meja di depan kita nih. Coba luas bidangnya berapa senti nih. Jadi yang ada di depan kita aja itu bisa dijadikan media belajar. Iya, betul. Jadi tadi yang pertama teknik pembelajaran ya Pak ya, jangan sampai monoton, jangan sampai formal. Bapak juga menggunakan tadi pembelajaran Pak Ikem. Bapak apa enggak Pak pembelajaran Pak Ikem? Item itu yang model apa sih? Dulu pernah dengar itu. Pembelajaran aktif, inovatif, Pak Ikem. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Ya. Iya. Lama itu aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan. Iya, menyenangkan. Nah, itu ya Pak ya. Jadi kalau Bapak sambil guyon mah, atau pasti menyenangkan Pak. Mudah-mudahan tidak dicapai lagi ya Pak ya. Insya Allah Bu, insya Allah. PR kita terlalu banyak Pak untuk menghadapi anak itu, kasus itu banyak sekali. Mohon maaf ini agak melenceng dari konteks. Saya pernah menonton itu wawancara antara Tri Rismarini dengan Najwa Shihab. Shihab ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah Mata Najwa ya biasanya. Mata Najwa, betul. Suatu saat Najwa Shihab itu bertanya, Bu Risma, pengalaman apa yang paling menarik tatkala belusukan? Ternyata dia menyampaikan bahwa saya pernah menemukan suatu rumah yang dihuni oleh seorang ibu berusia 60 tahun.
Rumah itu rumah peta kecil, depannya warung, belakangnya untuk tidur. Nah, ternyata fungsi di belakangnya itu bukan hanya untuk tidur, tapi juga sebagai tempat prostitusi. Bayangkan 60 tahun masih prostitusi melakukan hal yang tidak yang tercela ya. Wah, ibu usia 60 tahun, siapa yang mau beli istilahnya? Ternyata belinya itu ada yang tahu nggak? Siswa SD dan SMP. Ya Allah, sedih ya Bu. Ya miris ya Bu. Astagfirullahaladzim. SD dan SMP berapa harganya? 2.000 sampai 5.000. Wah, Ini ini Bu, sampai merinding saya Bu dengar. PR kita Bu, guru. Masya, itu yang ketemu Bu. Mesti yang nggak ketemu Pak. Masya Allah 2.000 untuk membelinya itu menangis Bu. Kita selaku guru ya, selaku guru kita itu menghadapi anak yang nongkrong karena mereka nggak betah Bu di rumah. Di rumah itu nggak betah, mereka itu mencari ketenangan. Sementara sekarang itu ya internet itu kan membuka situs pelajaran yang keluar bukan situs pelajaran, dan itu membuat anak penasaran untuk membuka. Baru Gitu. buka keluar yang lain ya, Bu, ya. Dan itu tentu merangsang anak untuk berbuat, untuk melampiaskannya. Ini apa sih? Nenek-nenek 60 tahun kayak ibu udah 60 tahun bisa kebayang. Ya, itu yang membelinya itu anak SD dan SMP, harganya berapa? 2.000 sampai 5.000. Masya Allah, serem banget Bu ya. Serem banget. Pak, itu yang baru ketahuan, Pak. Baru ketahuan. Ya, belum lagi yang tersembunyi, mungkin itu ada di sekitar kita ya Pak ya, tidak bisa dilepaskan. Ini anak kita yang di atas yang sedang tidur di atas itu, apakah yakin anak itu sedang belajar, yakin sedang tidur di kamar itu kan luar biasa Pak. Iya betul. Insya Allah tidak bisa dibendung ini internet ini. Ya, Ya kadang di rumah baik, tapi di luarnya gitu ya Bu. mungkin di yang terbaik anak saya nggak pernah keluar, alhamdulillah. Iya Kamu betul. aja belajar. Masya Allah, makanya orang tua nih yang punya anak nih, jangan anak di kamar sekali-kali kita sambil tiduran, menin di situ belajarnya ya. Iya Bu, benar. Belajarnya. Iya, iya Jadi benar. cek ya Bu HP-nya ya Bu. Kali-kali. Pak, ada lagi ya Pak ya untuk meningkatkan minat anak belajar itu adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Diferensiasi, oh ya. Ya, pembelajaran berdiferensiasi, itu kan perbedaan ya Pak ya. Siswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda, profil yang berbeda, kesiapan yang berbeda. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini memetakkan anak untuk diketahui oleh guru anak gaya belajar anak itu seperti apa nih melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bu, yang udah aja nih, saya guru bahasa ya, bahasa Sunda tadi. Sekarang kalau ujian jangan lagi anak-anak untuk ujian prakteknya menyanyikan lagu daerah ya semuanya. Kemudian enak aja itu guru merasa paling benar menyanyikan lagu daerah. Apa yang terjadi? Anak yang senang nyanyi dia nilainya bagus 9, 10. Tapi anak yang tidak punya suara, suaranya paruh, mau punya nilai ujian terakhir selama 3 tahun belajar di situ, hanya dalam sekian menit dia harus nyanyi, ya jelas hancur nilainya. Akhirnya saya sekarang anak-anak untuk ujian boleh main, boleh menembangkan lagu daerah, boleh menulis karangan, boleh diantara. Seperti itu. Diantara itu pidato ya Bapak Ibu. Boleh pidato. Itu udah berdiferensiasi. Matematik bisa berdiferensiasi kata Pak Willy. Bisa yakin. Yakin bisa. Agama bisa. Tatkala menjelaskan hari kiamat, yang senang pidato bicaralah tentang pidatonya. Yang senang lukislah bagaimana dahsyatnya hari terakhir.
Ya, yang senang menulis, tulislah. Gitu ya. Jadi itu sudah memfasilitasi anak untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan tema yang sama, hari akhir atau hari kiamat. Matematika bisa, insya Allah bisa untuk melayani. Bu, kalau semuanya sibuk juga ya Bu. Dimulai dari yang kecil ya Pak Willy. Jadi Siap, Bu. Siap. dimulai hal yang bisa dulu. Itu juga termasuk untuk meningkatkan bakat minat anak atau minat anak dalam pelajaran matematika. Pak Willy, sebetulnya pertanyaan ini 7 atau mungkin 90% udah didapat dari Pak Willy. Kita mestinya sharing aja ya Pak Willy, menyentuh menyentuh Iya, Bu. titik nurani Subhanallah, Pak luar Willy biasa Ibu. sekali meningkatkan motivasi anak. Pak, anak itu adalah anak kita sendiri ya Pak ya. Kita harus Iya, betul. dengan hati mengajari ikhlas. Semangat nih, Betul. udah 2 penanya ini masih ada Iya. berapa pertanyaan Gimana, lagi. Pak Atur Willy? nuhun Ibu, atur nuhun bisa. Iya. Nuhun, mangga. Sami-sami Pak Willy. Iya. Sudah cukup Pak Willy? Mantap, mantap, mantap. Lanjut, lanjut. Alhamdulillah. Lanjut ya. Bu Siti Jubaidah sudah siap dengan pertanyaannya? Insya Allah. Iya. Ya berikutnya Bu Siti Jubaidah, silakan Ibu. Baik Ibu, sekedar refleksi diri tadi terhadap cerita Pak Willy, luar biasa. Saya sampai meneteskan air mata mendengar cerita Pak Willy yang begitu kelam, kejam. Kalau saya justru Pak Willy, Bu dosen, saya mengalami hal yang baik, artinya saya malah bertemu dengan guru matematika dari SD sampai SMA, sampai kuliah itu luar biasa, baik-baik sekali gitu. Baik-baik gitu. Jadi malah saya sampai S1 saja, ketika saya kuliah dari Tangerang ke Bandung, itu yang nolong saya adalah guru matematika. Jadi saya malah tinggal di rumah guru saya, ya Allah, beliau sudah seperti bapak buat saya. Ya, mendengar beliau puasa kemarin meninggal itu hati terasa sedih banget, kehilangan banget gitu ya. Saya malah kebalikan ceritanya dari Pak Willy. Jadi saya selalu mendapatkan guru-guru matematika yang baik, luar biasa, logis luar biasa gitu. Baik Ibu dosen, sebetulnya pertanyaan saya sebetulnya sangat beririsan dengan Pak Willy tadi ya. Tapi karena permasalahan yang saya punya itu hasil dari PPL di siklus 1, jadi saya menemukan ada beberapa siswa pada saat kerja kelompok itu interaksinya kurang gitu. Kurang interaktif dengan teman-temannya, bahkan dengan saya gitu Bu dosen. Jadi mungkin Bu dosen tahu kira-kira faktor apa saja yang membuat si siswa ini interaktifnya kurang dengan teman-temannya, bahkan dengan saya gitu. Itu mungkin Bu dosen ya. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pak Willy, ini beda nih ceritanya kalau yang ini. Iya Bu, emang Bu, kalau ini setiap beda, itu katanya mah mempunyai malah pengalaman yang ini. iya, nggak apa-apa. Itu kan liku-liku kehidupan Bu, bunga-bunganya hidup. Iya, Indah, makanya jadi emang jadi indah. Hidup itu indah emang seperti itu. jadi malah Ada saya justru dapat inspirasi dari guru matematika, Bu. Iya, Kalau Pak Willy, Jadi pengen jadi guru matematika tuh dari situ, dari beliau-beliau, Masya Allah luar biasa ya Allah. Iya, mungkin jadi aja Pak Willy mungkin juga dari pembelajaran itu malah jadi guru matematika Pak. iya sebenarnya jadi kan gini, kalau zaman dulu kan emang saya mah keluarga nggak punya Bu. Jadi ketika ya maaf ya kalau saya harus sebutkan ini, ketika saya sekolah SMA pun karena kan waktu dulu nggak ada SMK ya. SMK itu nggak jadi filial kayak sekarang gitu kan. Artinya udah SMP ya harus SMA gitu. Kalau SMA ya kamu kuliah. Tapi kan dulu ibu saya sempat bilang kamu udah sekolah aja. Tapi kalau buat kuliah enggak. Ya jadi saya pikir buat apa saya sekolah gitu SMA gitu kan ya. Akhirnya malas-malasan Bu. Alhamdulillah tuh ranking itu 32, 33 terakhir terus gitu. Beneran gitu loh. Tapi ya saya pikir nggak bisa kita menyalahkan keadaan yang berlalu kan gitu ya. Karena memang kenangan itu memang pahit lah bagi saya. Ya, akhirnya saya sempat kerja 10 tahun buat nabung itu kuliah. Tapi itu pun nggak S1 Bu. D3 dulu gitu loh kan. Zaman itu ya. Jadi kan emang ya saya bilang tadi emang saya susah lah. Nggak kayak anak-anak sekarang tuh udah enak hidupnya. Ya kuliah tinggal kuliah gitu. Nggak tahu cari
cari duitnya gimana gitu kan. Nah itu ingat dengan Pak Mamun itu almarhum, ketika saya aduh benar-benar terpaksa Bu. Saya seumur umur itu baru berani nyontek di situ. Mungkin karena saya grogi gitu nyontek, ketahuan pisan Bu. Udah habis saya itu di situ. Langsung saya down itu bener-bener. Cuman saya diem aja gitu ya. Masih teringat ya Pak? Teringat Alhamdulillah Bu, banget nih. masih Merinding bening saya banget itu. jadi. Posisi dia di mana, bentuknya dia kayak apa, duduk saya di mana. Itu saya Oh, masih karena ingat dulu banget. itu menampar, mencubit itu udah Ah, udah. Itu Bu, kalau buku matematik biasa itu kan ya Pak ya. Ganesha eksak tebel Bu ya. Nampar, mencubit. Iya, itu dulu nempel kepala saya, Bu. Petok gitu tuh udah standar, Bu. Iya, makanya Iya. papan penghapus itu kan yang kayu, Bu, zaman dulu tuh. Nempel di kepala mah udah biasa. Ya, kayu bawahnya Ning bisa ya gitu Pak ya. kan ya. Iya. Udah saya di situ saya benar-benar udah malu, udah kesel juga, tapi emang salah saya akui gitu. Kenapa nyontek gitu. Walaupun baru sekali itu, Bu. Baru sekali dari kelas 1 sampai kelas 3 itu. Akhirnya dalam hati saya kecil bilang, kalau saya nanti insya Allah jadi guru misalkan gitu. Saya sempat bilang amit-amit ya, kesel juga kan, kadang lagi kesel Bu. Lagi emosi banget. Saya nggak bakal ngajar kayak dia. Gak bakalan saya. Dan alhamdulillah terbukti Bu, mungkin omongan itu doa Bu ya. Jadi ya inilah jadinya seperti ini. Ngomong-ngomong, kalau ranking masih ada nggak di sekolah Bapak itu? Udah tidak ada, Bu, Udah nggak ada Bu. Tidak ada Bu. di sekolah saya. Nggak ada. Mohon maaf ya, kan di kurikulum Merdeka sudah tidak ada tadi peringkat lagi ya, malah di kurikulum 2013 juga sudah tidak ada lagi. Karena peringkat itu, apalagi tadi katanya sampai peringkat 32, memang dulu nggak sampai dimuncul. Awal sampai akhir, Bu. Peringkat itu. Iya, Bu, Awal sampai akhir. Siti seandainya ikut guru berprestasi tingkat provinsi umpamanya, kemudian dimunculkan Iya. peringkatnya sampai peringkat provinsi kan 27 kota kabupaten. Kira-kira Iya. Bu Siti mau ikut lagi nggak ke depan? Karena tahu umpamanya Bu Siti Iya, peringkatnya adalah peringkat 27. Mau Udah ikut ngedown, lagi Bu. nggak? Wah, Udah ngedown. lihat peringkatnya aja udah malu. Oh, gitu. Kayak saya Bu, rapot SD juga Peringkat merah Bu, 27. 3 Bu. SD itu saya rapot merah, ditulis. Benar. Padahal saya sakit tipes Bu. Jadi peringkat sudah tidak ada lagi sekarang ya Pak ya? Udah, Sudah alhamdulillah tidak nggak ada. Boleh Bapak itu ada peringkat, tapi hanya memberi motivasi aja. Untuk peringkat 1, 2, 3, umumnya itu memberikan motivasi atau memberikan apresiasi kepada anak yang bagus. Tapi selanjutnya tidak ada ya umpamanya. Tapi suka ada Bu yang menanya orang tua murid Iya, yang benar. Orang tua suka nanya. Nanya Bu, Anak saya peringkat berapa? yang dicantumkan 1 sampai 3 aja posisi anak saya. Bu, biasanya anak yang nanya seperti itu adalah orang pinter. Anak itu pinter, orang tuanya itu tahu anaknya pinter. Kenapa tidak masuk ke dalam ranking tersebut? Itu harus bisa menerangkannya. Ya, suka ada yang menanya. Dan itu kalaupun mau pamenya itu digiring ke ruang tertutup bahwa ini sebetulnya anak ibu itu peringkatnya itu beririsan dengan peringkat ketiga, cuma ada sedikit ini pada waktu dia sakit atau bagaimana, jadi ibu harus bisa menerangkannya, harus bisa menguasai. Pasti banyak anak orang tua yang respon seperti itu. Kembali ke pertanyaan Bu Siti, ini hampir sama ya dengan Pak Willy. Bu Siti, tatkala anak berdiskusi, kemudian anak itu tidak aktif, diem aja. Wah, ini sering sekali terjadi. Mungkin Bu Siti termasuk yang itu. Waktu jadi kuliah, waktu jadi mahasiswa, mungkin Bu Siti termasuk yang itu. Tidak percaya diri namanya. Jadi itu karena tidak percaya diri. Bapak Ibu, mudah nggak untuk menanamkan percaya diri pada anak? Dari hal yang kecil aja. Dosa apa sering sekali Bapak Ibu. Anak-anak, kita awali belajar berdoa dulu. Silakan ketua kelas berdoa. Waduh, ini asa pangleresnya. Nyuruh ketua kelas berdoa. Itu menanamkan percaya dirinya itu hanya pada ketua kelas. Dari hal yang kecil. Baik anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu seperti biasa ya. Hari ini kebagian siapa yang berdoa? Semuanya kebagian.
itu sudah menanamkan percaya diri pada anak. Kelas 10A sekarang bagian upacara. Udah. Kamu aja biasa yang memimpin lagu ini. Anak itu lagi. Hal yang sering dilakukan oleh guru. Sehingga tertanam pada diri kita, Bapak Ibu. Sampai sekarang itu susah percaya diri. Karena dari gurunya sendiri tidak menanamkan percaya diri kepada anak. Hal yang kecil berdoa. Yakin ini dari 1, 2, 3 dari 7 itu rata-rata seperti itu. Masuk kelas, ketua kelas pimpin doa. Aduh, mending merasa salah itu ya. Merasa udah terbiasa lidah kita itu menyampaikan atau mulut kita menyampaikan seperti itu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Padahal yang baik itu untuk menanamkan percaya diri dimulai dari hal-hal yang kecil. Seperti tadi itu. Ya Bapak Ibu, karena percaya diri yang baik. Kemudian, tatkala anak, Ibu, saya yakin Ibu akan tahu, diskusi 1 kali aja itu udah nampak. Anak ini aktif atau tidak aktif. Udah kelihatan, oh yang aktif sih kan. Yang tidak aktif, yang diam aja, biasanya 70% diam. Yang 30% itu adalah aktif. Di situ sudah berdiferensiasi. Petakan oleh kita. Petakan oleh kita. Yang aktif, jangan dengan yang aktif lagi. Kita gabungkan. Nah, anak-anak silakan bagi kelompok, per kelompok 5 orang. Kumpulkan nama-namanya. Aduh, menira, kata guru teh. Ya, enak sekali itu suruh anak membagikan kelompok. Kenapa harus anak yang membagi kelompok? Kita kan sudah mempunyai pemetaan kemampuan anak. Ya, petakan dari pertama kita masuk aja udah kelihatan anak yang aktif dengan yang tidak aktif gitu ya. Itu ya untuk meningkatkan minat atau keaktifan tatkala anak dalam posisi diskusi dalam pembelajaran. Karena keaktifan anak itu bukan hanya di diskusi aja, Bu. Diskusi tatkala belajar aja udah kelihatan anak merespon guru mengenai pembelajaran hari itu kelihatan. Anak itu punya kemampuan berinteraksi dengan baik atau tidak. Seperti itu ya, Bu. Kalau untuk meningkatkan tadi keaktifan, motivasi kayaknya sama pertanyaannya dengan yang disampaikan oleh Pak Willy dan Bu Desi ya. Jadi sebagian tidak terjawab di pertanyaan Pak Willy. Cuma Ibu memberikan poin-poin aja untuk bagaimana membangkitkan keaktifan anak dalam pembelajaran. Dari hal-hal yang kecil tadi. Beri kesempatan anak untuk berbicara. Beri kesempatan anak untuk percaya diri di depan kelas. Gemeteran, Bu, disuruh memimpin doa juga kalau nggak biasa. Memimpin doa apa yang mau dibicarakan itu tidak tahu. Padahal udah SMA. Betul sekali. Ya. Mangga Bu Satri dilanjutkan. Ya, Bu Siti Jubaidah, gimana Bu Siti? Insya Sudah Allah, terjawabkan? luar biasa Ibu dosen. Terima kasih atas Besar sharingnya. sekali kita pagi hari ini. Luar biasa, Masya Allah. Sehat selalu Ibu dosen. Amin. Amin, ya amin, Rabbal amin, amin. alamin. Selanjutnya Bu Lita sudah siap? Lita? Iya, Ibu. Ya, Baik. Iya. Tadi perkenalan mah udah ya, Bu ya. Jadi langsung ke pertanyaan ya, Bu. Begini, Bu, saya ada pertanyaan mengenai rendahnya hasil belajar siswa ya, Bu. Jadi pengalaman PPL 1 kemarin saya itu masih ada beberapa siswa yang hasil tes formatifnya itu masih rendah, Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada faktor-faktor tertentu yang menurut Ibu mempengaruhi hasil belajar matematika? Begitu, Ibu, pertanyaan dari saya. Ya, baik. Bu Nurlita, dipanggilnya Bu Lita. Bu Nur?
Banyak sih Bu, ada yang panggil Narul, ada yang panggil Ruli, ada yang panggil Lita. Padahal namanya cuma 8 huruf ya Bu ya, tapi panggilannya banyak. Nurlita. Ya, jadi Bu Nurlita, pertanyaannya bagus. Ini agak sedikit berbeda ya dengan yang lain terkait dengan penilaian. Hasil penilaian yang rendah, ya, hasil penilaian yang rendah. Ada 3 Bapak Ibu untuk penilaian itu ya. Yang pertama adalah penilaian awal, ya. Yang kedua formatif, yang ketiga adalah penilaian sumatif. Itu di kurikulum Merdeka sekarang ya. Sebelumnya, sebelum ada istilah penilaian awal, ada yang disebut dengan penilaian bukan penilaian awal. Sebelumnya itu ada istilah yang sebelum Diagnostik ya Bu, diagnostik ya. kognitif penilaian bukan? Diagnostik Penilaian apa? Bu. Penilaian apa? Kognitif di Pretest kali ya, Sekarang learning, pretest, learning. pretest, tes Bu, bukan pretest. bukan, Ya. bukan. Penilaian awal coba. Kognitif, psikomotorik, sikap itu. Bukan. Assessment as for apa learning gitu ya. Assessment as learning. Asesmen awal. Istilah sebelumnya Iya, apa? iya. Diagnostik. 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 Ya, kadang-kadang kita harus mengakui bahwa kita itu mempunyai kelemahan gitu ya, tapi tidak usah malu kalau itu lupa gitu ya. Ada yang disebut tes diagnostik. Tes diagnostik itu sekarang istilahnya sudah diganti menjadi penilaian awal atau asesmen awal. Nah, tes diagnostik itu ada 2 tes awal itu. Yang pertama tes diagnostik yang kognitif, yang kedua tes diagnostik yang non kognitif. Kalau tes diagnostik yang kognitif itu dilakukan oleh guru sebelum mengajar dimulai. Kalau non kognitif itu dilakukan bisa juga bukan oleh guru. Contohnya oleh guru BK dalam rangka mengetahui mau kemana nih murid disalurkan kegiatan ekstrakurikuler. Bakat minatnya itu non kognitif ya. Jadi tadi ada 3 ya tes itu, ada tes awal atau diagnostik, yang kedua formatif, yang ketiga sumatif. Kalau diagnostik atau tes awal itu ada kognitif dan non kognitif. Yang kognitif itu dilakukan oleh guru sebelum awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal anak. Ya, kalau formatif itu kalau dulu mah disebutnya penilaian proses ya, sambil belajar, sambil mengetahui tanya jawab itu formatif itu. Yang sumatif itu setelah selesai tema. Kalau dulu masuk sumatif itu akhir tahun, akhir semester itu namanya sumatif. Kalau sekarang setiap hari topik tes sumatif itu bisa beberapa kali sekarang itu istilahnya seperti itu. Nah, Bu, bagaimana ini nilainya itu rendah? Saya yakin ibu mengambilnya dari tes sumatif. Anak itu akan ketahuan nilainya rendah atau tinggi dari awal aja, dari tes diagnostik yang kognitif awal itu udah ketahuan. Pernah atau formatif selama proses juga akan ketahuan. Ini posisi anak seperti apa. Dan goalnya itu adalah di akhir semester, tes sumatif akhir semester. Nah, tatkala kita melangkah dari awal, tes awal, internetnya kurang bagus. Internetnya dari awal aja melangkah itu sudah tahu anak ini kurang. Pas formatif terus sambil berjalan, perjalanan proses, anak itu memang di bawah rata-rata. Di situ guru sudah mencari strategi untuk membantu anak. Bisa melalui pengayaan, ditambahkan jamnya, umpamanya di luar kelas, bisa melalui pembelajaran antar teman.
Jadi teman yang bisa disuruh membantu. Ya, itu Bu pola yang ini ya, pola lama pengayaan, belajar antar teman, itu pola lama. Sering dilakukan oleh kita. Tapi pelaksanaannya itu waktunya di mana? Temannya mau enggak? Seperti itu masalahnya. Seperti tatkala melakukan pola itu. Dikembalikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bahwa kemampuan anak itu berbeda-beda. Tidak bisa dipaksakan. Anak itu memang di matematikanya kurang. Minatnya kurang. Bakatnya tidak ada di matematik, dipaksa untuk bisa makan dengan yang lain. Tugas kita yang pertama tadi memetakan berapa anak sih tadi, asesmen awal. Yang kedua, tatkala penilaian proses lebih banyak diperhatikan, anak tersebut lebih banyak didampingi, ya supaya minimal walaupun tidak di atas standar, anak itu mempunyai nilai yang standar. Mempunyai, kalau dulu mah KKM ya, kalau sekarang itu dinamain apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? KKM, KKTP, Pak Willy apa KKTP? KKTP apa singkatannya? Ketutasan ke apa sih? Kriteria. Ketutasan kriteria. Ketutasan tujuan pembelajaran. Ya. Iya, jadi kalau KKM sudah tidak ada lagi ya, kecuali kelas 9, umpamanya kelas 9 belum kurikulum merdeka, KKM maksudnya bisa dipakai. Tapi kalau yang sudah kurikulum merdeka sudah ada. Kalau KKM itu dicantumkan dalam raport, KKTP tidak. Kalau KKM satu semester satu KKM, bahkan 1 tahun 1 KKM-nya. Tapi kalau KKTP setiap topik bisa berbeda-beda. Ya, beda-beda. Itu mah wilayahnya kurikulum merdeka. Neng, begitu ya. Jadi yang pertama untuk meningkatkan nilai ini adakan dulu tes awal. Untuk memetakan. Yang kedua, tatkala pembelajaran kita sudah tahu pemetaan di tes awal. Anak ini memang kurang di situ didampingi. Biasanya tatkala kita mendampingi yang loss itu adalah yang di atas KKM, yang di atas standar itu loss karena kita mendampingi fokus kepada yang kurang tadi. Kemarin Ibu mengikuti itu ya sekolah penggerak SMP Apisena. Dia menerangkan tentang bagaimana cara merakit ya komputer, kemudian membuat sistem sehingga ada server, kemudian ada link ke beberapa komputer. Nah, ternyata tatkala selesai pembelajaran baik anak-anak, ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua polanya berbeda. Cara yang ketiga polanya berbeda. Ditanya oleh Ibu, kenapa tidak dituntaskan? Kenapa tidak dituntaskan sampai pola ketiga? Cuma pola 1 aja yang diterapkan. Kenapa tidak sampai ketiga? Jawabannya apa? Karena kami sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memfasilitasi anak yang sudah melebihi KKM atau KKTP. Jadi anak diberi kesempatan. Yang sudah menyelesaikan pola 1, dilanjut pola 2 dan pola 3. Gitu ya. Jadi silahkan. Ini langkah-langkahnya sudah ada. Yang sudah selesai pola 1 silahkan. Jadi itu sudah memberikan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Bu Siti, motivasi dan sebagainya udah dijawab ya Bu Siti. Untuk penilaiannya seperti itu. Ya, untuk meningkatkan nilai yang rendah. Di antaranya kita harus memetakan. Kita harus mendampingi, kemudian juga memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah mencapai target untuk diberi penghargaan. Neng, 2 orang penanya lagi ya, Neng ya? Bu Hasti dengan Bu Siti Rosita. Mangga. Ya. Saya belum sih Bu, saya terakhir aja Bu. Kayaknya udah diwakili oleh teman-teman. Iya kayaknya benar deh. Jadi nggak usah. Benar emang Ibu sangat jelas sekali. Iya. Mangga. Gimana Bu Siti Jubaida?
Bu Narulita ya, Bu Narulita? Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Sangat jelas, sangat luas sekali pemaparannya. Makasih banyak, Ibu. Ya. Selanjutnya Bu Hasti. Iya, terima kasih Bu Satri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mau bercerita sedikit Bu tentang pengalaman saya. Sama seperti Ibu Siti Jubed, kalau saya juga mendapatkan guru waktu itu SMA, guru kimia, aduh sangat interaktif sekali Bu. Jadi ngelucunya ada, seriusnya ada. Jadi kita juga sebagai murid ya, jadi langsung setelah begitu, saat dia memberikan materi, jadi masuk semua Bu. Jadi yang dia sampaikan ke kami, jadi langsung kita serapnya dengan cepat gitu. Jadi ya itu tadi ternyata benar juga. Jadi kalau kita memberikan pembelajaran yang enak ya, yang menarik, ya insya Allah yang kita sampaikan juga cepat diterima oleh murid-murid kita. Seperti itu Ibu ya. Kelihatannya Bu Hasti itu udah jelas ya. Mukanya itu memang termasuk murid yang disukai. Amin semuanya. Alhamdulillah, amin Ibu. Amin. Alhamdulillah. Ya. Bu Hasti memang senang senyum, Bu. Senyum ibadah kan ya. Terus kan berarti Ya, Ibu, ini juga saya masih nyambung dengan pertanyaan Ibu Narul mengenai hasil belajar. Menurut Ibu, indikator apa saja yang dapat menunjukkan bahwa hasil belajar itu dikatakan rendah? Seperti itu, Ibu, pertanyaan saya. Terima kasih. hampir sama ya pertanyaannya ya. Betul, Ibu. Banyak sekali kasus-kasus ya Bapak Ibu yang anak itu sebetulnya mempunyai potensi ya, mempunyai potensi intelijensi, IQ-nya tinggi gitu ya, dukungan orang tua luar biasa, di sekolah favorit juga, tapi kok tiba-tiba nilainya tidak memuaskan Betul. Iya, Ibu. atau rendah. Nah, ini sering ditemukan anak-anak yang seperti itu. Anak itu IQ-nya bagus, dukungan orang tua juga menunjang. Di sekolah juga sarananya cukup memadai. Kenapa ini anak ini? Kenapa anak ini nilainya rendah? Baik Bapak Ibu, ini saya keluar dulu dari teori ya Bapak Ibu. Keluar dari teori. Teori itu bisa dicari dari Google, dari referensi. Saya ambil dari pengalaman. Bapak Ibu, apalagi yang mengajar di SMP, di SMA. Ini faktor dari psikologi, perkembangan psikologi anak ini itu cukup berpengaruh. Ya, karena ada di sini peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, di mana ini kondisi emosinya belum stabil, masih labil. Ya, apalagi dia sudah mulai mengenal, sudah mulai ketertarikan kepada lawan jenis, itu luar biasa pengaruhnya. Bukan buka buku, yang diingat adalah lawan jenis, gitu ya. Pelajaran hilang semuanya, yang ada adalah perkembangan secara biologis. Kalau biologis sudah nampak gitu ya, bercabang, berkumis dan sebagainya. Tapi di dalam secara psikologi, perkembangan psikologinya, waduh itu dampaknya ke anak itu luar biasa. Nah, ini salah satu di antaranya itu. Tatkala anak yang drastis, nilainya kok asalnya jadi ada 201, isinya peringkatnya bagus, tiba-tiba drastis. Ini ada apa? Nah, peran guru BK, peran wali kelas, peran kita sebagai guru peka terhadap anak yang seperti itu luar biasa. Ya, tatkala anak drastis turun, rata-rata gua biarin aja. Kalau anak orang seperti itu ya jarang. Tapi kalau kita harus sepakat, ini anak asalnya bagus nih. Kenapa anak menjadi menurun? Anak ini aktif, kenapa tiba-tiba menjadi diam? Pada apa? Ya, nah, ajak ngobrol.
ngobrol kita jangan formal. Sewaktu-waktu kita dia lagi di bawah pohon gitu ya, sedang ngebaso, kita deketin dulu, deketin dulu. Chemistry-nya harus nyampe dulu, chemistry-nya harus nyampe dulu. Jadi diajak ngobrolnya jangan formal dulu. Nah, udah gitu, mulailah kita kalau ada waktu nih ruang ibu ya gitu. Ruang ibu ya kalau ada waktu ada sempatnya ruang ibu punya majalah atau punya novel bagus banget nah, gitu ya. Jadi diajaknya aja. Ini dengan jumlah siswa yang banyak Bu, saya nggak mampu untuk mengerjakan seperti itu. Nggak mampu mengerjakan seperti ini. Siswa saya kan banyak, berapa kelas. Kalau harus sampai memfasilitasi anak yang sedetil itu saya nggak mampu gitu. Kalau tidak niat nggak bakalan. Tapi kalau niat, insya Allah nanti. Tentu terutama yang rasisdah gitu ya. Itu tahu-tahunya umpamanya Bu, susah. Ya nangis. Mungkin hal-hal yang sifatnya pribadi ya kemukakan. Kalau udah kena, udah hatinya udah nyaman, tatkala kita diajak ngobrol, wow, keluar semuanya Bapak Ibu, keluar. Itu lahan pahala kita, lahan pahala kita. Nitip Bapak Ibu, jangan sampai anak yang mempunyai masalah, anak yang mulai keluar dari rel malah dipatahkan. Nitip. Insya Allah Bu, insya Allah. Nitip. Saya pernah menemukan sekolah anak itu terlibat tawuran, langsung dikeluarkan. Tugas kita kan guru, bukan meluruskan yang benar, tapi justru yang tidak benar juga harus kita lurus. Anak umpamanya yang ketahuan pacaran langsung dikeluarkan, mau jadi apa? Mau jadi apa? Ya sudah tugas kita meluruskan Bapak ini. Jangan kalau yang sudah keluar dari jalur malah dipatahkan, dibuang, cuci tangan. Ya Allah, jadi sedih Ibu. Iya, tugas kita Bu. Siapa tahu Pas banget lagi ada masalah yang sama. anak kita yang seperti itu. Bukan patahkan. Luruskan. Ini tugas kita, lahan ibadah kita. Biarkan kembali yang asalnya bengkok menjadi lurus, mendapatkan kembali jati dirinya. Masa depannya sangat panjang, menanti dia. Kenapa harus diputuskan? Gara-gara kesalahan. Kita malah kita bukan. Kita juga banyak salah. Kalau anak salah langsung disekap, langsung dibuang ke kita. Kemudian untuk nilai itu kan guru itu menilai bukan hanya satu titik, bukan hanya nilai. Bukan nilai angka saja. Ada nilai perilaku. Apalagi sekarang ada project. Jadi di situ ada nilai karakter. Terus terang Bu, apalagi saya ngedosenin PGSD sekarang. Calon-calon guru. Calon guru itu. Aduh, calon guru itu bukan angka-angka yang dinilai. Bagaimana tatkala bicara, tatkala disiplin, tanggung jawab itu sudah bagian daripada penilaian kita. Sampaikan ke anak-anak bahwa penelitian itu menunjukkan bahwa IQ itu untuk kesuksesan itu di peringkat nomor 21. Dari sekolah mana itu di peringkat 23. Dari UI, dari ITB, untuk sukses itu dari peringkat 23. Peringkat 1 itu adalah disiplin, kerja keras, kejujuran, relasi, gitu ya, dukungan pendamping, itu betul-betul. Nah, ternyata IQ itu bukan tidak perlu. Kerja keras itu, kejujuran, tanggung jawab itu ternyata untuk sukses itu ada di atas karakter. Neng, itu ya, sayang.
Siap Bu, Insya siap. Allah Luar biasa kita Ibu, luar bertemu biasa di Bagus sekali. sini di Bu. Zoom ini ya. Saya Bapak ngeliatin, Willy saya mudah-mudahan ngeliatin Bu menjadi Siti guru-guru Jubaida yang itu nangis Bu. iya Ya, Bu, benar. nyalahin anak. Nangis tuh Bu Siti. Ingat dosa ya Bu. Siapa sih nyalahin Dosa anak? terhadap siswa. Iya, gua aja nangis. Ya Baru Allah. kali ini ngelihat Pak Willy berbeda. Willy, Insya Allah luar biasa Ibu dosen. ya Allah banyak. Ladang ibadah, lahan ibadah Mohon Bu, mohon. Ya. jadi Penting barokah. guru mas. Mangga Neng terakhir siapa? Udah tidak ada nih ya. Ya, ya Bu. Selanjutnya ya Bu, Bu Asti sudah Sudah, sudah. jawabkan ya. Selanjutnya Bu Siti Rosita. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Aduh, warahmatullahi wabarakatuh. kami, Bapak Ibu, walaupun di Zoom ya mudah-mudahan menjadi silaturahmi ya. Insya Allah Bu, Amin, ya. amin, Amin, Ya amin. Allah Bu. Ya, Pak Willy, kita banyak belajar ya Pak Mohon Bu, mohon. Willy ya. Belajar Mohon, dari mohon, Bu. pengalaman-pengalaman. Iya. Belajar dari si jabatan anak langsung luhur. Kan Mohon. anak juga kita ikut belajar di dalam. Mohon Bu, Bapak Ibu, saya pamit. Ada lagi tamu yang mau datang. Oh, siap Bu, Ah, siap. Iya, ya, terima siap, kasih Ibu. banyak Atur Ibu. Bu. Oh, makasih banyak Bu. Ya Terima kasih Allah. banyak Bu. Ibu Terima kasih Ibu banyak. untuk ilmunya. Turun bisa nih Bu Terima kasih dosen. waktunya. Iya, iya. Kalau yang betul Luar itu biasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dari Sing sehat, salawasna Ibu dosen. pamitnya. Ya, Ya, Ibu, makasih, terima mohon, kasih Ibu. banyak banyak. Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf Ibu sudah mengganggu Assalamualaikum ini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wabarakatuh. terima kasih. Ya, Bu Ros, gak kebagian Bu Ros.